Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharaini amin. Faslun fi mujibil ghusli. Fasal menjelaskan yang mewajibkan mandi besar. Yang namanya mandi dalam Islam itu ya mandi besar. Kalau ada orang mandi terus misalnya kepalanya enggak kebasuh, rambutnya masih kering misalnya, atau kakinya masih kering, itu bukan mandi. Yang namanya mandi, walaupun mandi sunnah, itu ya mandi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya mandi. Wal ghuslu lughatan sayanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Menurut bahasa, mandi itu ya sekedar mengalirkan air, enggak harus seluruh badan. Itu umumnya orang menganggap seperti itu. Secara bahasa pun seperti itu. Dia sudah gebyur air ke tubuhnya, sudah dianggap mandi menurut umumnya orang dan menurut bahasa. Tapi ketika ghuslun wa syar'an, secara syariat, harus sayalanuhu ala jami'il badani. Walaupun mandi sunnah, mandi sebelum Jumatan, mandi ketika mau berkumpul dengan banyak orang, itu kan sunnah mandi. Itu harus seluruh badan kalau yang dapat pahala. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Kalau memang fardon ya fardu, wajib. Kalau sunnah ya sunnah. Waladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Sesuatu yang mewajibkan mandi besar ada 6. Salah satu minha tashtariku fiha rijal wan nisa. Yang 3 dari 6 itu laki-laki dan perempuan bisa semua. Tashtariku, laki-laki ya seperti itu wajib, perempuan juga bisa. Kalau yang 3 nanti khusus perempuan, nggak bisa laki-laki. Yang 3 ini keduanya bisa semua. Wahya iltiqaul khitana, ini bertemunya 2 alat khitan. Ini bahasanya Nabi itu bahasa yang sangat beradab, bahasanya indah. Bertemunya 2 alat khitan. Ini sesuatu yang jima, itu kan sesuatu yang mungkin dianggap saru atau tabu. Tapi kalau dengan bahasa bertemunya 2 alat khitan, itu kiasan. Cara Nabi membuat kiasan yang sangat indah, itu bertemunya 2 alat khitan. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh 4 madhab. Wajib mandi sebab jima atau dukhul, atau bertemunya 2 alat khitan. Wa yu'abbaru anha an hadzal iltiqai bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hasyafataz zakari. Apa yang dimaksud iltiqaul khitanan ini? Yaitu memasukkannya seorang yang hidup. Kalau mati, mayit, nggak wajib mandi. Sudah mati kok, misalnya disetubuhi, nggak usah diulangi mandi lagi, sudah dimandikan misalnya. Wadihin, orang yang jelas, laki-laki yo alat kelamin laki-laki, perempuan ya alat kelamin perempuan. Wadih bin, beda kalau khunsa, orang yang tercipta dengan 2 alat kelamin, khunsa muskil itu bukan ghairu wadih namanya. Ini benar-benar orang laki-laki yang berkelamin laki-laki atau perempuan yang berkelamin perempuan.
Ghayyaba hasyafata zakari, kalau laki-laki minimal dia memasukkan hasyafahnya. Hasyafahnya zakar itu ya helmnya zakar, itu namanya hasyafah zakar. Minimal itu, tidak harus semuanya. Minhu au qadraha min maktuiha, atau orang yang terpotong zakarnya nggak punya hasyafah. Misalnya ada orang zakarnya terputus kecelakaan apa misalnya, maka sesuai kadar hasyafah perkiraan. Fi farjin, di farjinya perempuan. Wa yasirul adamiyu al-muliju fihi junuban, orang yang melakukan itu namanya orang yang junub. Istilah junub itu ya pelaku jima, itu namanya junub. Junuban itu maknanya fa'il, tapi ikut wazan fu'ulun. Junubun ay janibun sebenarnya, tapi nggak masyhur pakai bahasa janibun, masyhurnya junubun. Bi'ilaji ma dzukira amal mayitu fala yu'addu husluhu. Ini pengecualian. Kalau mayit setelah dimandikan kok misalnya disetubuhi atau menyetubuhi, dibuat bersetubuh, tidak usah diulangi lagi mandinya. Bi'ilajin fihi amma wa amal khunsal mushkilu fala ghusla alaihi. Ini mengecualikan wadih tadi. Kalau dia tercipta atau punya dua alat kelamin, ada orang terlahir punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan misalnya, namanya khunsa muskil itu, maka dia tidak otomatis wajib bi'ilaji hasyafatihi wala bi'ilajin fi kubulihi, tidak langsung wajib mandi karena belum jelas alat kelaminnya. Kalau dua-duanya ini digunakan baru wajib. Wa minal mushtaraki inzalun ay khurujul mani min syahshin bi ghairi ilajin. Yang kedua termasuk laki-laki juga, ya perempuan juga bisa, adalah keluarnya mani meskipun tanpa dimasukkan. Nah, ini khilaf madhab Hanafiyah. Menurut Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Tsabit itu tidak ada kewajiban kalau keluar maninya bighairi lazat. Kalau bilazat, keluarnya dengan syahwat, lazat sepakat semua ulama. Tapi kalau keluar maninya bighairi lazat, tidak ada rasa lazat, tidak ada syahwat, itu tidak wajib. Tapi kalau madhab Syafi'i, madhabuna min syahsin bi ghairi ilajin wa in qalla al-maniu ka qutratin. Kalau menurut madhab kita wajib, sebab apapun, meskipun sedikit, meskipun satu tetes, walau kanat ala dami, meskipun dengan bentuk darah mani tapi warnanya darah merah, walau kanal khariju bijimain aw ghairi, baik dengan cara jima ataupun yang lain, fiyaqdatin aw naumin, dalam keadaan sadar maupun mimpi tidur, bisyahwatin aw ghairiha, dengan syahwat ataupun tidak, min tariqi al-mutadi, dari jalan yang normal, aw ghairi, atau yang lain, meskipun tidak melalui jalan yang biasanya, yang normalnya, wajib semua ini madhab Syafi'i ini. Ka'an ingkasara sulbuhu faharaja mani, misalnya pecah tulang ekor belakangnya, itu pecah kan, produksi mani itu kan tulang ekor belakang. Ketika itu pecah, maninya keluar dari arah tulang, wajib mandi menurut madhab Syafi'i ini. Nah, beda dengan madhab Hanafi. Menurut Hanafiyah itu kalau tidak ada rasa lazat, tidak ada syahwat, itu tidak wajib mandi. Wal mushtaraku wa minal mushtaraki al maut. Yang ketiga, yang laki-laki juga iya, perempuan juga, adalah mati. Orang kalau mati wajib mandi, mayitnya sendiri wajib. 3 madhab berpendapat seperti itu, kecuali madhab Malikiyah. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, berpendapat bukan mayitnya yang wajib mandi, tapi yang hidup wajib memandikan. Itu khilafnya di situ.
Kalau mayitnya sudah mati, sudah tidak ada taklif, tidak ada lagi wajib apapun. Itu kalau mazhab Malik begitu pendapatnya. Jadi mati itu tidak bagi mayitnya yang wajib, tapi yang menghidupnya fardu kifayah memandikan itu yang hidup. Itu kalau menurut Maliki. Tapi kalau menurut 3 mazhab yang lain wajib, ketika dia mati wajib. Ini tiga-tiganya ini semuanya ini laki-laki bisa, perempuan ya bisa. Illa fi syahidi, kecuali orang yang mati syahid. Kalau itu nggak usah dimandikan. Tidak wajib memandikan, bahkan sebagian orang mengatakan haram. Orang mati syahid dimandikan hukumnya haram, karena darahnya besok akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan kecuali orang matinya kafir. Kalau kafir ya nggak wajib, tapi boleh dimandikan. Dan juga kalau bayi yang keguguran itu pun nggak wajib kalau tidak ada kehidupan. Nanti di bab janaiz, bab tentang pengurusan jenazah. Wah, salah. Dan yang sekarang yang 3 terakhir ini khusus tahta subihan nisa'u, hanya perempuan yang bisa, laki-laki nggak bisa. Wajib mandi bagi perempuan. 3-tiganya khusus perempuan. Wahya al-haidu, pertama haid. Ai adamul khariju min imra'atin balagat tis'asinina, perempuan yang sudah berumur 9 tahun hijriyah. Ini hitungannya bukan Masehi, bukan Januari Februari, tapi hijriyah, jadi lebih cepat. Mungkin menurut Masehi dia belum 9 tahun, tapi menurut Hijriah dia sudah 9 tahun, karena lebih cepat. Hijriah itu hanya 30-29 bulannya, setiap bulannya, walaupun sama-sama 12 bulan. Tapi kalau Masehi ini ada yang 31, ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Makanya lebih banyak Masehi. Makanya hati-hati kalau ada anak perempuan, oh ini dulu lahirnya dengan kalender Hijriyah tidak diketahui, misalnya tahunnya Masehi, umumnya orang pakai Masehi, lahirnya dulu tanggal 17 Januari misalnya. Nah, itu belum 17 Januari 9 tahun, ulang tahun ke-9 dia sudah keluar mani. Nah, itu bisa termasuk mani kalau memang menurut Hijriyah dia sudah 9 tahun. Dulu lahirnya 17 Muharram. Nah, 17 Muharram tahun ke-9 dia sudah 9 tahun berarti. Pokoknya lebih cepat Hijriyah dibanding Masehi. Kalau belum 9 tahun menurut Hijriyah kok keluar sesuatu darah misalnya, itu berarti bukan mani, itu darah kotor. Umumnya kalau anak sekarang ya umur 9 itu ya kelas 4 SD biasanya. Dan ini 9 tahun itu secara takribi, perkiraan, tidak harus pasti 9, nggak harus. Apalagi dalam hadis dikatakan di zaman akhir itu banyak anak-anak cepat dewasa. Tanda kiamat itu lebih cepat dewasa dibanding zaman dulu. Jadi zaman dulu itu kalau anak kecil itu belum gampang tahu perkara yang tabu, yang saru. Tapi kalau zaman sekarang karena perkembangan teknologi, orang gampang nonton HP, nonton internet dan sebagainya, akhirnya cepat dewasa. Nah, seperti ini harus diketahui. Ternyata itu haid, itu darah haid, berarti sudah wajib mandi dan sudah balik, meskipun belum 15 tahun kalau perempuan ini. Wan nifasu, dan yang kedua nifas. Apa itu nifas? Bahwa damul khariju akibal wadati fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nanti ada bab nifas, ada bab di belakang. Ini juga mewajibkan mandi.
Wal wiladatu yang ketiga adalah melahirkan. Al mashubatu bil balal, yang disertai dengan basah-basah. Biasanya orang melahirkan itu ada air ketuban namanya, balal. Nah ini mujibatun lil ghusli qat'an. Kalau ada air ketubannya, ada basah-basahnya, ini sepakat seluruh mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Hanafi. Kalau Hanafi itu walaupun tidak ada basah-basahan wajib mutlak. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, wal mujarradatu anil balali mujibatun lil ghusli fil asoh. Kalau keluarnya itu tidak ada basahnya, kering-kering bayinya itu nggak ada air ketubannya sama sekali. Nah, sekarang ya mungkin sekarang banyak orang operasi sesar, melahirkan dengan operasi sesar, itu nggak ada basah-basahnya sama sekali. Ini fil asoh wajib mandi. Berarti muqabil asoh, pendapat yang kedua tidak wajib, karena hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ma'u minal ma', adanya mandi, air mandi itu dari mandi, dari air. Maksudnya apa? Mani air, wajib mandi air. Air mani wajibkan mandi. Tapi kalau ini tidak ada airnya, nggak ada basah-basahnya, berarti nggak wajib. Nah kalau pendapat yang asal mengatakan, oh itu hanya khusus mani, tidak dalam masalah ini. Tapi yang mengatakan itu tidak wajib mandi menurut pendapat yang muqabilnya, ini berlaku juga dalam masalah ini. Nggak ada airnya ya nggak ada wajib mandi. Jadi kalau tiga mazhab itu umumnya seperti ini: Hanafi, Maliki, Syafi'i, kecuali Hambali. Kalau Hambali tambah satu, wajib mandi bagi seorang kafir yang masuk Islam. Itu menurut mazhab Hambali hukumnya wajib. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i dan tiga mazhab yang lain, yaitu Maliki, Hanafi, sunnah, orang masuk Islam itu sunnah mandi, kecuali dia junub. Ketika zaman kafir dia punya hadas besar, maka wajibnya itu bukan karena masuk Islamnya, tapi karena junubnya. Jadi kalau Hambali tidak, meskipun tidak punya hadas ketika kafir, ketika masuk Islam wajib mandi besar. Nah yang khilafnya dalam masalah keluar mani itu, kalau mazhab Hanafi itu mani itu najis kalau basah, kalau kering tidak najis, cukup dikerok. Dulu Nabi itu pernah menemukan mani kering di bajunya, terus dikerok dengan kuku oleh Sayyidah Aisyah. Habis itu Nabi sholat dengan bajunya itu. Nah ini kalau kita mazhab kita dan tiga mazhab yang lain, yaitu Maliki, Hambali, itu menunjukkan mani itu suci. Dalilnya Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak keturunan Adam. Mulia itu berarti tidak najis. Nah mani itu kan asal mula manusia. Manusia itu berasal dari mani, berarti mani itu tidak najis, suci. Tapi menurut mazhab Hanafi, mani itu najis kalau basah, kalau kering suci. Ya mungkin tidak bisa digambarkan dalam pikiran Hanafi atau yang mengatakan mani itu najis, jalan keluarnya mani itu sama dengan jalur kencing, sama-sama, maka mungkin terkena najisnya di situ. Tapi kalau mazhab kita itu tempat keluarnya kencing dan mani itu beda, jalurnya beda, nggak ketemu. Sebagaimana ketika dalam tubuh kambing itu sama-sama di perut kambing, itu sama di perut kambing bisa keluar susu yang murni, yang suci, yang menyegarkan. Tapi bisa keluar kotoran, tai, busuk yang najis, sama-sama dari perut. Nah, begitupun mani dan air kencing, jalannya beda. Buktinya ketika keluar rasanya beda. Itu kalau mazhab Syafi'i. Makanya mani itu suci. Faslun wa faraidul husli salah satu asya wa wa'lam.